Shalom, selamat pagi saudara seiman. Hari ini Kamis 5 Februari 2026. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari luangkan sejenak waktu kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kasih setiamu yang menemani kami dalam tidur kami sepanjang malam, dalam istirahat kami. Pagi ini Tuhan berkenankan pembangunan kami dalam tidur kami, dan kami dapat mengawali hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Melalui renungan ini, biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami, untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara seiman yang dikasihi Kristus Yesus, nats firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-11. Beginilah bunyinya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Saudara seiman yang dikasihi Kristus Yesus, tentu manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial dan dalam menjalani kehidupan. Kita harus memahami bahwa kita manusia yang lemah. Kita memiliki keterbatasan karena kita tidak sempurna. Dalam ketidaksempurnaan, betapa pentingnya untuk memahami siapa kita di hadapan Allah dan siapa kita di hadapan sesama manusia, supaya kita dapat memahami betapa penting untuk saling menolong dalam doa kita. Jemaat Tesalonika sedang mengalami penderitaan yang sangat besar, namun dalam keadaan seperti itu Rasul Paulus memberikan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Rasul Paulus berdoa agar jemaat hidup sesuai dengan panggilan surgawi. Hidup yang layak berarti berjalan selaras dengan iman. Jikalau kita dengan iman, berarti berjalan selaras dengan kehendak Allah. Firman hari ini menegaskan tentang doa untuk jemaat Tesalonika. Jemaat didoakan agar Tuhan Allah menjadikan mereka layak untuk hidup, dan jemaat Tesalonika diberikan kemampuan untuk hidup sesuai kehendak Allah. Untuk itulah Rasul Paulus berharap agar mereka dilayakkan dan disempurnakan oleh Tuhan di tengah penderitaan. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Kini kita perlu mensyukuri iman dan kasih dari setiap saudara seiman. Sebagai ciptaan Allah, kita perlu mendoakan setiap orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Kita selalu dalam masa penderitaan sekalipun, kita dimanapun, kita dimampukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mendoakan, menolong sesama kami Tuhan, agar kami dimuliakan di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami setiap perjalanan kami Tuhan, dan melakukan aktivitas kami. Berikanlah keselamatan, jauhkanlah mara bahaya setiap perjalanan kami Bapa. Bapa, berikanlah juga setiap
berkat rezeki yang dalam pekerjaan kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan orang kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.